Kertopengalasan lahir tahun 1795, wafat sekitar tahun 1866. Jaya Surata ini tidak sendirian menjadi seorang punakawan, melainkan ditemani oleh seorang yang bernama Banteng Wareng. Banteng Wareng ini juga dikenal sebagai abdi dalem yang sangat setia, punakawan yang sangat setia, sampai mendampingi sang Pangeran Diponegoro ini diasingkan di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Tukang Ojek Online ini, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah perjuangan pahlawan bangsa, menceritakan sejarah berdirinya bangsa, dan menceritakan sejarah-sejarah nasional, sejarah-sejarah yang ada di bumi tercinta ini, di bumi Indonesia Raya ini. Channel yang menceritakan tentang serba-serbi kehidupan saya dan diselingi dengan pengajian-pengajian dari Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Bahar. Bagaimana kabarnya kalian semua? Sehat-sehat para sedulurku, para saudara-saudaraku? Tidak bosan-bosannya saya selalu mendoakan bagi para pemirsa, bagi para sedulur-sedulurku, bagi para pecinta channel ini. Saya selalu mendoakan semoga kalian semua, semoga sedulur-sedulurku semua selalu sehat, selalu bahagia, banyak rezekinya, dan selalu bisa bersyukur. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke, kita mulai saja. Dimana yang kemarin season perjuangan Pangeran Diponegoro ini memasuki jilid kemarin jilid keempat, sekarang memasuki yang jilid kelima, melanjutkan siapa panglima perang dari Pangeran Diponegoro. Kita ulas sedikit bahwasanya panglima perang Diponegoro kemarin diceritakan, yaitu yang pertama adalah Kiai Mojo, yang kedua adalah Sentot Prawirodirjo, yang ketiga adalah Kertopengalasan. Sekarang memasuki jilid yang kelima, yaitu siapa para pendamping daripada panglima-panglima Kiai Mojo, Sentot Prawirodirjo, dan Kertopengalasan. Kita mulai. Kertopengalasan lahir tahun 1795, wafat sekitar tahun 1866. Beliau adalah salah satu senopati Pangeran Diponegoro. Dia dipercaya oleh Pangeran Diponegoro untuk memperkuat sistem pertahanan pusat negara yang ada di Pleret. Sebelum perang, Kertopengalasan adalah kepala desa Tanjung Nanggulan, Kulon Progo. Dia diperintah oleh Pangeran Blitar I, salah satu putra Sultan Mangkubuwono ke-1, untuk mendukung Pangeran Diponegoro. Di sini saya menerangkan apa yang dinamakan dengan senopati. Senopati adalah orang-orang yang terpilih untuk membawai sebuah pasukan. Bisa dikatakan dengan panglima perang kalau skupnya besar, seluruh Nusantara, seluruh Indonesia, ini bisa dikatakan dengan panglima ABRI. Kalau skupnya kecil, ya bisa dikatakan juga dengan Pangdam atau Dandim. Karena dulu belum adanya sebuah bangsa negara Republik Indonesia, maka Keraton Yogyakarta ini merupakan sebuah negara, yang mana sistemnya pada saat itu adalah kesultanan. Jadi Kertopengalasan ini adalah seorang kepala desa yang diperintah langsung oleh Pangeran Blitar I
salah satu putra Sultan Hamengkubuwana I untuk mendukung perang Pangeran Diponegoro. Jadi Kertopengalasan ini mendapatkan perintah langsung dari Pangeran Blitar I, yang awalnya beliau adalah seorang kepala desa di Tanjung Nanggulan Kulon Progo, mendapat perintah untuk mendampingi Pangeran Diponegoro. Dan di samping panglima-panglima perang ini, ada beberapa pendamping yang mendampingi perjuangan daripada Pangeran Diponegoro, daripada Kiai Mojo, dan daripada Kertopengalasan serta Sentot Prawirodurjo. Pendamping yang pertama yaitu Jaya Suroto. Jaya Suroto dipanggil dengan nama Roto, adalah punakawan yang selalu ada di setiap perjalanan sang pangeran, sejak awal perjuangan hingga perjalanan sebagai tahanan menuju pengasingan. Roto bahkan ikut dalam kereta kuda Residen Kedu menuju Semarang dan bertugas membawa kotak sirih. Roto juga menjaga kamar Pangeran Diponegoro dengan tidur di depan pintu kamarnya. Ketika sang pangeran telah tiba dan menginap selama seminggu di Wisma Residen Bojong, Semarang, dia menyajikan roti putih yang dipanggang setiap pagi berikut kentang Walanda. Jadi Jaya Suroto ini adalah abdi dalem, punakawan. Kalau dalam bahasa pewayangan atau dalam bahasa keratonnya itu punakawan atau abdi dalem. Abdi dalem kinasinya Pangeran Diponegoro yang selalu mendampingi Pangeran Diponegoro kemanapun beliau pergi. Dia selalu membuatkan roti panggang yang pada saat itu selalu untuk sarapan paginya sang Pangeran Diponegoro. Rotinya ini dipanggang setiap pagi berikut kentang Walanda. Walanda ini adalah kalau di Walanda ini ya sebutan daripada orang-orang Belanda yang ada di Nusantara ini. Jadi Walanda, Walondo atau dengan Walanda. Sebelum bergabung dengan Pangeran Diponegoro, Roto adalah hanya seorang warga desa sekitar Tegalrejo. Setelah perang dimulai, Roto ikut bersama pasukan Diponegoro menuju perbukitan di Selarong pada tahun 1825 dan tinggal di Goa Secang yang memiliki dapur. Di tempat ini, sang pangeran kian mendalami ilmu mistik dan agamanya dengan tinggal di gua-gua dan berziarah. Jadi, Roto atau Jaya Suroto ini adalah warga biasa, warga sekitaran daerah Tegalrejo, yang mana sudah saya ceritakan tadi selalu mengikuti kemana sang Pangeran Diponegoro pergi. Dan kebetulan pada saat perang dimulai, Roto bersama pasukan Diponegoro ini menuju perbukitan di daerah Selarong pada tahun 1825. Tinggal di Goa Secang yang sudah lengkap ada dapurnya. Dan Pangeran Diponegoro ini suka dengan menyendiri atau bersemedi, mendalami ilmu-ilmu kanuragan, ilmu-ilmu mistik, mendalami ilmu agama, dan selalu berziarah. Karena untuk melakukan hal-hal yang mistik, untuk mempelajari ilmu-ilmu gaib, ilmu mistik, ilmu kesaktian, itu kan lebih enak dan nyamannya di gua-gua, karena di samping sunyi dan sepi, di situ juga lebih hening untuk melakukan persemedian, mendalami ilmu mistik dan ilmu gaib serta ilmu-ilmu kanuragan yang lainnya. Ketika perang berkecamuk dan sang pangeran menerapkan sistem pemerintahan di Keraton Selarong, Oktober tahun 1825, dan di Kemusuk Kulon Progo November tahun 1825, Agustus 1826,
para Punokawan tidak lagi menjadi satu-satunya sahabat karib sang pangeran. Meski demikian, Punokawan selalu mendampingi setiap langkah sang pangeran. Bahkan Rata bersama Banteng Wareng menemani Pangeran Diponegoro ke hutan-hutan di sebelah barat Begelan. Ketika meloloskan diri dari kejaran pasukan Ave Michel, saat itu kondisi Diponegoro terkena sakit malaria, terpaksa berpindah-pindah dari gubuk petani satu gubuk ke gubuk lainnya, dan Rata menghibur sang pangeran yang sedang sakit dengan banyolan-banyolan yang lucu. Jadi Ki Jaya Surata ini tidak sendirian menjadi seorang Punakawan, melainkan ditemani oleh seorang yang bernama Banteng Wareng. Pada saat sang Pangeran Diponegoro ini lagi susah, lagi sakit, maka Ki Surata dan Ki Banteng Wareng selalu membuat jog-jog, membuat guyonan-guyonan, membuat banyol-banyolan untuk menghibur sang Pangeran Diponegoro ini. Sosok Rata hadir dalam lukisan Raden Saleh berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Dia dilukiskan sedang berdiri di pilar bagian barat. Sosoknya tersembunyi di belakang seorang pasukan Hindia Belanda yang tengah memegang senjata tanpa mengenakan sorban, dengan wajah tengah memandang ke arah tuannya. Rata juga ikut serta ketika Diponegoro diasingkan ke Manado dan tinggal bersama keluarganya selama 3 tahun sebelum pada tahun 1839. Pemerintah Hindia Belanda mengirimnya ke Tondano dan bergabung dengan Kiai Mojo. Jadi Jaya Surata ini abdi dalem atau Punakawan yang sangat-sangat setia kepada Pangeran Diponegoro. Kemanapun Pangeran Diponegoro pergi selalu ada namanya Jaya Surata. Dan sosok beliau ini dilukiskan di dalam lukisan Raden Saleh yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Ia dilukiskan tersembunyi di belakang seorang pasukan Hindia Belanda yang tengah. Jadi beliau ini dilukiskan oleh Raden Saleh duduk dan tengah menghadap tuannya, yaitu Pangeran Diponegoro. Dan Jaya Surata ini sampai dengan Pangeran Diponegoro diasingkan di Tondano, beliau juga mengikuti sampai ke Tondano. Bahkan di Tondano ini bertemu dengan sosok Kiai Mojo, panglima perangnya, yang dibuang juga, yang diasingkan juga pada saat itu. Kita masuk pada pendamping yang kedua atau Punakawan yang kedua atau abdi dalem yang kedua, yaitu Banteng Wareng. Banteng Wareng yang hidup antara tahun 1810 sampai dengan 1858 disebut-sebut sebagai Punakawan yang setia. Banteng Wareng disebut sebagai Punakawan yang paling setia karena dia ikut hingga Pangeran Diponegoro diasingkan ke Makassar. Jadi selain Jaya Surata tadi, Banteng Wareng ini juga dikenal sebagai abdi dalem yang sangat setia, Punakawan yang sangat setia, sampai mendampingi sang Pangeran Diponegoro ini diasingkan di Makassar. Beliau selalu mendampingi sang Pangeran Diponegoro walaupun pada saat kondisi diasingkan. Namanya Banteng Wareng tertulis dalam Babad Diponegoro dengan julukan Lare Bajang. Lare Bajang ini berasal dari bahasa Jawa. Lare adalah anak nakal, bajang yang cebol. Dan namanya ini tertulis di Babad Diponegoro dengan julukan Lare Bajang. Anak muda yang nakal dan cebol, tubuhnya juga tergambar dalam lukisan koleksi Senok Hurgronje
yang tersimpan di Universitas Leiden yang menggambarkan Banteng Wareng sebagai sosok bertubuh cebol, buncit, dan tak berbusana. Di lukisan tersebut, Banteng Wareng berdiri dekat Pangeran Diponegoro dan membantu sang pangeran mengerjakan ilmu mistik, ilmu Islam kepada putranya ketika berada dalam pengasihan tahun 1835 sampai dengan 1855. Jadi beliau Banteng Wareng ini juga terlukis di koleksi lukisan Snok Horgrone yang tersimpan di Universitas Leiden. Jadi antara Jaya Suroto, Banteng Wareng, kedua-duanya tersimpan dalam sebuah lukisan. Bahkan cerita nama Banteng Wareng ini sudah tertulis di dalam Babad Diponegoro. Roto di sini adalah Jaya Suroto. Jaya Suroto bersama Banteng Wareng menemani Pangeran Diponegoro ke hutan-hutan di sebelah barat Begelan ketika meloloskan diri dari kejaran pasukan Ave Michel. Saat itu kondisi Diponegoro terkena sakit malaria, terpaksa berpindah-pindah dari gubuk petani ke gubuk lainnya, dan Roto menghibur sang pangeran yang sedang sakit dengan banyolan-banyolan yang lucu. Jadi kedua abdi dalam ini kemanapun sang pangeran Diponegoro pergi selalu menemani, bahkan di saat-saat sedih, di saat-saat susah, beliau berdua ini selalu menghibur Kanjeng Pangeran Diponegoro dengan sebuah juk-juk, dengan sebuah banyolan-banyolan yang sangat lucu, sehingga membuat sang Pangeran Diponegoro ini merasa terhibur. Karena pada saat pelariannya sang Pangeran Diponegoro ini, sang pangeran sedang menderita yaitu penyakit malaria, yang mana pada tahun-tahun dulu penyakit malaria ini ada di mana-mana dan sangat mematikan sampai dengan sekarang. Sejarawan Belanda Jos Nijpels dalam bukunya yang berjudul De Oorlog in Midden Java van tahun 1825 tot sampai dengan 1830 menuliskan bahwa Diponegoro ditemani dua pengiringnya dalam kondisi kekurangan dengan luka di kakinya dan sakit malaria, harus berpindah-pindah, terkadang tidak memiliki tempat berteduh dan cukup makanan. Pangeran Diponegoro bersembunyi selama 3 bulan antara pertengahan November tahun 1829 hingga pertengahan Februari tahun 1830. Jadi pada saat masa pelariannya juga ini sang Pangeran Diponegoro ini sangat menderita, ditemani oleh dua abdi dalamnya yaitu Jaya Suroto dan Banteng Wareng. Sang pangeran ini menderita penyakit malaria dan kakinya juga luka-luka. Berpindah-pindah dari gubuk petani yang satu ke gubuk petani yang lainnya. Coba kita membayangkan bagaimana perjuangan para tokoh, para pahlawan, pendiri bangsa ini yang saat itu berjuang dengan begitu menderitanya hanya demi sebuah cita-cita Indonesia merdeka. Kita masuk sesi berikutnya yaitu strategi perang sang pangeran. Pasukan Pangeran Diponegoro dibagi menjadi beberapa batalion yang diberi nama berbeda-beda seperti Turkia, Arkia, dan lain sebagainya. Setiap batalion dibekali dengan senjata api dan peluru-peluru yang dibuat di hutan. Pangeran Diponegoro bersama para panglimanya menerapkan strategi perang gerilya yang selalu berpindah-pindah markasnya di Selarong seringkali kosong ketika pasukan Belanda menyerang lokasi tersebut. Sang pangeran dan pasukannya baru kembali ke Selarong setelah pasukan Belanda pergi meninggalkan Selarong. Jadi sang Pangeran Diponegoro ini membagi pasukannya menjadi beberapa batalion
Di antara batalion itu ada yang bernama Turkiya, ada yang bernama Arkia. Dan setiap batalion ini dibekali dengan senjata, dibekali dengan peluru-peluru yang dibuat sendiri di hutan. Lah, pangeran dan panglima perangnya ini menerapkan strategi perangnya adalah strategi perang gerilya, yang mana gerilya ini ya berpindah dari hutan satu ke hutan yang lainnya. Sehingga pada suatu ketika penjajah Hindia Belanda menyerang di pusat pemerintahan, di pusat persembunyian yang pertama tadi, yang intinya tadi di Selarong, Belanda selalu tidak menemukan adanya sebuah pergerakan di Selarong, karena dengan sistem yang bergerilya tadi, Belanda tidak pernah menemukan pangeran dan pasukannya beserta panglimanya di daerah Selarong tadi, sehingga Belanda itu menyerang dengan hasil nihil. Nah, pada saat Belanda ini sudah pergi dari Selarong, maka sang pangeran akan kembali lagi ke Selarong. Nah, setelah itu berpindah lagi kemana untuk melakukan serangan di daerah mana, maka Belanda akan terkecoh mengejar ke daerah yang diserang Pangeran Diponegoro tadi. Tapi setelah melakukan penyerangan di sini, Pangeran Diponegoro berpindah lagi, sehingga membuat kondisi pasukan Hindia Belanda ini bingung, tercerai-berai dengan strategi perangnya Pangeran Diponegoro, yang mana dengan strategi perang gerilya ini kan beradanya kan di hutan-hutan. Yang tahu medan dan yang tahu lokasi adalah pasukan-pasukan pribumi yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Belanda ini kan tidak pernah tahu medan dan lokasinya Pangeran Diponegoro. Jadi mereka seringkali kecewa dan kecelik lah bahasa Jawanya. Itulah kepintaran dan kecerdikan dari Pangeran Diponegoro beserta panglima-panglima perangnya. Pusat pertahanan pasukan Diponegoro kemudian dipindahkan dari Selarong ke Daksa. Sang pangeran juga dinobatkan menjadi kepala negara bergelar Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Amirul Mukminin Sayyidin Panetep Panatagomo Khalifatullah Tanah Jawa, dengan pusat negara berada di Pleret. Dengan pertahanan yang kuat, sistem pertahanan daerah Pleret dipercayakan penanganannya kepada Kertopengalasan. Jadi pusat kepemimpinan Pangeran Diponegoro ini dulu berada di daerah Pleret. Jadi pusat pertahanan pasukan Pangeran Diponegoro ini kemudian dipindahkan ke daerah dari Selarong ke Daksa. Sang pangeran juga dinobatkan sebagai kepala negara yang bergelar Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Amirul Mukminin Sayyidin Panetep Panatagomo Khalifatullah Tanah Jawa, dengan pusat negara di daerah Pleret, yang kemudian diceritakan di awal tadi bahwasanya pusat pertahanan di kota Pleret ini sebagai negara ini diserahkan pada Kertopengalasan. Kuatnya pertahanan di Pleret dibuktikan dengan gagalnya serangan besar-besaran pasukan Hindia Belanda pada tanggal 9 Juni tahun 1826. Setelah penyerangan tersebut, sang pangeran mengganti posisi Kertopengalasan dengan Ali Basya Prawiradirja dan Prawira Kusuma. Keduanya masih berusia 16 tahun. Setelah itu, masih di bulan dan di tahun yang sama, pasukan Hindia Belanda menyerang markas Diponegoro di Daksa, tetapi sudah dikosongkan. Ketika pasukan Hindia Belanda kembali ke Daksa menuju Yogyakarta, pasukan Diponegoro menyergap dan membinasakan seluruh pasukan dan menghilang di Daksa. Kuatnya pertahanan benteng pertahanan di Pleret ini sudah terbukti dan sudah dibuktikan dengan gagalnya serangan besar-besaran Hindia Belanda pada tanggal 9 Juni
tahun 1826 di bawah kendali Kertopengalasan. Setelah gagalnya penyerangan Belanda tersebut, maka Kertopengalasan ini diganti oleh Alibasa Prawiradirja dan Prawirakusuma. Nah, inilah kehebatan sang pangeran. Pada saat strategi awal Kertopengalasan seperti ini yang sudah berhasil tadi, maka digantilah panglimanya di sini dengan Sentot Prawiradirja atau Alibasa Prawiradirja dan Prawirakusuma, yang mana pada saat ini beliau ini masih berusia 16 tahun, ya, yang sangat muda sekali sudah membawai pasukan batalion di pusat sebuah negara. Dan pada saat di bulan yang sama dan di tahun yang sama, pasukan Hindia Belanda ini menyerang Daksa, dan mereka kecewa karena Daksa ini sudah kosong ternyata. Dan pada saat kembalinya pasukan Hindia Belanda di perjalanan, maka disergaplah pasukan Hindia Belanda ini. Pasukan penjajah ini disergap oleh pasukan Pangeran Diponegoro, dihabiskan, tidak tersisa satupun. Itulah kehebatan sang Pangeran Diponegoro beserta panglima-panglimanya dengan strategi perang gerilya. Disergap di tengah jalan, pasukan Hindia Belanda pada saat kembali dari Daksa disergap di tengah jalan, dibinasakan, dimusnahkan semuanya tanpa tersisa. Dan setelah itu, pasukan dari Pangeran Diponegoro ini menghilang lagi di daerah Daksa. Pada Oktober tahun 1826, pasukan Diponegoro menyerang pasukan Hindia Belanda di Gawok dan mendapat kemenangan. Namun, sang pangeran terluka dan terpaksa harus ditandu ke lereng Gunung Merapi pada tanggal 17 November tahun 1826. Sang pangeran bertolak ke Pengasih sebelah barat Yogyakarta untuk menyerang pasukan Hindia Belanda. Di lokasi ini sang pangeran mendirikan keraton di Sambirata atau dengan nama sekarang ya Sambiroto. Sang pangeran mendirikan keraton di Sambirata sebagai pusat negara baru. Pasukan Belanda sempat menyerang Sambirata, tetapi Diponegoro berhasil meloloskan diri. Perang sempat berhenti akibat gencatan senjata pada tanggal 10 Oktober 1827. Namun perundingan tidak menemui kesepakatan apapun. Jadi strategi baru Pangeran Diponegoro ini membuat pusat pemerintahan baru yang dari Pleret tadi pindah ke Sambirata. Dan perang ini berhenti dengan adanya gencatan senjata dari pihak Hindia Belanda dan dari pasukan dan dari Pangeran Diponegoro ini. Tetapi dalam gencatan senjata tadi tidak berjalan dengan mulus karena tidak terjadi kesepakatan apapun. Berkat dukungan dan simpati rakyat, pasukan Pangeran Diponegoro dapat dengan mudah memindah-mindahkan markasnya dan mendapat pasokan logistik. Selain itu, pasukan Diponegoro dikenal sangat cepat dan lincah berkat semangat perang sabilillah. Akibatnya, Hindia Belanda banyak mengirimkan jenderal kolonel dan mayor ke Pulau Jawa seperti Jenderal de Kock, Jenderal Van Gien, Jenderal Holtzman, dan Jenderal Bischoff. Jadi berkat kecerdikan beliau ini, berkat kemenangan beliau ini tidak luput dari dukungan dari rakyat, sipil pada saat itu yang memberikan logistik, memberikan makan dan lain sebagainya. Juga kelincahan dan kecepatan pasukan Pangeran Diponegoro ini dulu juga sangat diperhitungkan oleh pihak Belanda, dikarenakan apa? Dengan moto jihad fisabilillah, maka orang-orang ini dengan sayu, dengan
sukacita mendukung pergerakan perang Pangeran Diponegoro ini. Sehingga Belanda itu menerjunkan jenderal-jenderalnya dan sersan-sersannya dan kolonel-kolonel serta mayor-mayornya diterjunkan di Jawa. Di antara nama jenderal-jenderal kolonel dan mayor seperti Jenderal de Kock, Jenderal Van Gien, Jenderal Holtzmann, dan Jenderal Bischoff. Sampai kewalahan mereka mendatangkan jenderal-jenderalnya yang ahli-ahli dari mana-mana diterjunkan di dalam perang. Para senopati menggunakan strategi dengan menjadikan kondisi alam sebagai senjata dan tameng yang tak terkalahkan. Hal ini dilakukan dengan melakukan serangan besar-besaran pada saat bulan-bulan penghujan. Hujan tropis yang deras tersebut seringkali membuat gerak dari pasukan Hindia Belanda terlambat, sehingga para gubernur Hindia Belanda akan melakukan sebagai usaha untuk melakukan gencatan senjata dan berunding. Ancaman lainnya datang dari penyakit malaria, disentri, dan sebagainya, yang menjadi musuh yang tak tampak bagi pasukan Hindia Belanda, sehingga seringkali melemahkan moral dan kondisi fisik, bahkan merenggut nyawa pasukan. Ketika gencatan senjata terjadi, Belanda lantas memanfaatkan situasi dengan mengkonsolidasikan pasukannya dan menyebarkan mata-mata serta provokator di desa-desa dan kota. Kemudian menghasut, memecah belah, dan bahkan menekan anggota keluarga para pangeran dan pemimpin perjuangan rakyat yang berjuang di bawah komando Pangeran Diponegoro. Namun, pejuang pribumi tersebut tidak gentar dan tetap berjuang melawan Belanda. Jadi, para senopati atau panglima-panglima perangnya Pangeran Diponegoro ini menggunakan alam, menggunakan iklim sebagai tameng, sebagai pusat senjata kita yang tak terkalahkan pada saat itu. Karena di sini kan daerah tropis, hujan-hujan deras, seringkali hujan dan lain sebagainya, sehingga Pangeran Diponegoro dan pasukannya ini menyerang pada saat dengan kondisi hujan, yang mana pasukan dari pihak Hindia Belanda ini, pasukan penjajah ini sangat tidak bisa mengikuti pola-pola dari para prajurit-prajurit sang Pangeran Diponegoro ini. Karena hujannya kan licin, cuaca antara Eropa dengan di sini kan sangat licin. Nah, kita terbantu juga dengan adanya penyakit malaria dan disentri yang menyerang pada saat pada saat di musim penghujan tadi, sehingga ini menjadi sebuah beban mental tersendiri bagi para pasukan Hindia Belanda tadi, sehingga dari pasukan Hindia Belanda ini psikologisnya terganggu, jiwanya terganggu karena diserang oleh penyakit malaria dan disentri tadi. Jadi Belanda selain menghadapi pasukan Pangeran Diponegoro, juga menghadapi pasukan yang tidak tampak, yaitu malaria dan disentri, juga cuaca yang ada di Nusantara ini. Dan akhirnya dari pihak penjajah ini melakukan tipu daya, melakukan intimidasi, melakukan kekerasan terhadap keluarga-keluarga dari sang Pangeran Diponegoro, dari sang Panglima Panglima Diponegoro ini. Sehingga ya itu tadi, mereka mengintimidasi, menakut-nakuti daripada keluarga-keluarganya mereka. Tapi namanya perjuang tidak akan pernah takut dengan intimidasi tersebut. Perjuangan tetap nyala, perjuangan tetap berkobar di mana-mana. Peperangan Pangeran Diponegoro tetap berkobar di mana-mana, walaupun dengan intimidasi dari orang-orang Hindia Belanda ini. Karena dari intimidasi ini menghasilkan sebuah perundingan yang gagal, memakai tipu daya, memprovokasi rakyat, mengadakan sayembara dan lain sebagainya. Tapi langkah-langkah Belanda ini selalu gagal. Ya, karena apa tadi? Karena moto dari perang Diponegoro ini adalah perang sabil atau perang sabilillah, sehingga membuat rakyat bersatu padu untuk
mengalahkan untuk mengusir daripada penjajahan Belanda yang ada di Nusantara ini, khususnya pada saat itu ada di tanah Jawa. Baik saudara-saudaraku, sedulur-sedulurku, kiranya cukup sekian dulu cerita dari peperangan Pangeran Diponegoro, dan nanti akan saya lanjutkan lagi di season ke-6, yaitu masih banyak yang harus diceritakan dan dibacakan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam waras, salam seger waras, salam menolak lupa.